Tanda itu. Wal ajbu ya, ana hadaum idza sutima. Ada enggak? Ada ya? Insyaallah ibadah siapin di kopi enak bener. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum qala radhiyallahu hadirin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali hadir. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, terutama umi, keluarga, anak cucu semua menantu ya. Bang Adi, iman semuanya sehat walafiat. Bisa terus kita ya berdakwah melalui majlis taklim. Mudah-mudahan kita selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja hadirin, mohon maaf agak telat karena memang tadi Masya Allah perjalanan minggu tuh berjalan macetnya luar biasa. Bacaan kitab kita sampai kepada bacaan wal ajbu. Ya, wal ajbu. Ada ya? Ini saya kitabnya emang lain namun tuh. Ini dikasih oleh Abdurrahman Kuitang dikasih. Ya. Wal ajbu anna ahadahum idza sutima au ukhidha min malihi au walau syai'an yasiran. Masih berbicara tentang ialah di mana kita ini wajib beramar ma'ruf nahi munkar gitu. Ya. Masih bicara amar ma'ruf nahi munkar. Itu tugas penting hadirin. Ya. Itu tugas ya. Para Rasul kerjanya amar ma'ruf nahi munkar. Imam Al-Haddad mengatakan bahwasanya yang heran ya. Heran banget deh kalau bahasa kita hadirin. Heran ya. Kita pengarang ini kitab ana ahadahum idza sutima, bahwasanya salah seorang di antara mereka bila sutima dimaki, dicela, dikatain hadirin ya nih sutima. Ya. AP-nya kayak hadirin, pribadinya AP-nya hadirin, keluarganya, temennya ya. Atau ialah ukhidha min mali, diambil hartanya. Ya, diambil hadirin hartanya. Ya, min malihi walau syai'an yasira, sekalipun sedikit. Tadi kok alaihi dunia berat hadirin. Ya, haknya diambil hadirin. Belain sama dia. Tadi sempit tuh dunia sama dia hadirin. Ya, padahal nggak banyak diambil. Perasaan tuh sama dia Masya Allah udah luar biasa. Terganggu hadirin. Diambil. Ya. Walau mungkin sukutu. Ya, nggak bisa diam deh hadirin. Ya. Lagi kita orang Betawi, apa aja kita kerjain. Ya. Nggak bisa main silat nyambit. Pokoknya kita ya, apa aja hadirin. Ngomel, apalagi sih, ya, ada mainan kita. Wah, nggak bisa diam kita dah hadirin. Ya. Tuh istilahnya tuh. Kita kalau harga diri dicela, apalagi sekarang kan ada undang-undang. Ya, ada undang-undang hadirin. Harga diri itu ya, direndahkan bisa dilaporin kita. Laporin hadirin. Bisa dipidanain kita gara-gara harga diri ya, sekarang orang ya. Merasa terhina ya, nggak bisa hadirin, protes dia sekarang. Walaya ta'ala lu bisain min tilka ta'alulat, nggak ada alasan lagi dia tuh hadirin. Ya. Alatia ta'ala lu bihi fi sukuti alal munkarat, yang dia beralasan ketika diem melihat munkarat. Kalau lihat munkarat diem. Tapi kalau harga dirinya terusik, hadirin. Mereka, Masya Allah, hadirin. Ya. Masya Allah, ya. Luar biasa. Ya. Nyawa dibelain. Nyawa dibelain. Hadirin. Pengarang ini kita mengatakan, Pahalihadha mahmalun, apa begini nih modelnya, hadirin kita. Apa mesti begitu, hadirin? Itu yang benar cara kita hadirin. Mahmal, hadirin. Ya. Apa itu kemungkinan kita begitu mestinya? Awajuhun atau satu jalan. Emang ini aja modelnya hadirin. Kalau ini harga diri celak, ngamuk. Ya. Apalagi kalau orang udah punya grup, dihina hadirin. Partainya segala macam. Wah, hadirin. Ya. Apa begitu? Ya. Kata pengarang intikab, hadirin. Apa begitu? Siwa ana aradahum wa amwalahum a'adzu alaihim min dinihim, selain bahwasanya harga diri mereka dan harta mereka itu ialah lebih mulia daripada agamanya hadirin. Kalau agama dihina diam aja, nggak ada hadirin ya. Agama dihina, direndahkan hadirin, ulama dihina, Habib dihina hadirin, nggak ada tuh hadirin yang bela-belain ya hadirin.
Yang teriak-teriak ya ulama-ulama juga yang ada apa-apanya hadirin. Belain. Kalau ulama-ulama yang disonong di belah sana hadirin, belah sono, nggak ada tuh. Kali di situ hadirin. Agama dihina. Tapi kalau pribadinya dihina, apalagi hadirin orang-orang yang dianggap ini hadirin, wah hadirin. Saya kadang-kadang suka buka juga tuh orang-orang kriminal hadirin. Waduh, banser nih, waduh, berani mati, ya. Berani mati hadirin. Ganggu dia hadirin, ganggu kami semua. Wah, udah luar biasa hadirin. Teprok deh hadirin. Wah, ya. Tapi agama digituin lu diem aja. Agama hadirin. Ya. Ente dikasih apa sih sama dia, dikasih makan hadirin. Ya. Yang ngasih makan Allah hadirin. Bela luar biasa, perjuangan luar biasa. Ya. Perang masih dilakonin sama dia. Tapi kalau agama nggak ada hadirin. Ini saudara kita ini hadirin, di Palestina, ya. Bagaimana itu hadirin? Ya. Ya. Ayo ke sono dong, ayo. Ente di sini jagoan, luar biasa, galak banget, Kalau ngomong mata melotot, ke sono datang, Seperti Israel, ya. Baru hebat. Ini enggak ada suaranya. Ini pengarang kitab hadirin udah 400 tahun yang lalu udah ngomong begitu hadirin. Ya. Ngomong begitu. Kalau agama dihina, hadirin. Kalau dulu sama si anak-anak suka dengar cerita atau ke Jalab Syafi'i hadirin. Jalab Syafi'i bilang, ya, kita ini sekarang orang kalau anak kita mecahin gelas, ya, habis anak kita, diemposin. Tapi kalau anak kita nggak sembahyang, diantepin. Nah, ini penyakit, hadirin. Penyakit hadirin. Nah, kita hadirin. Kalau harga dirinya dihina, direndahkan hadirin. Bahkan ada sekarang ada undang-undangnya malahan hadirin. Berapa itu? Bisa dilaporin kita hadirin. Dilaporin. Ada undang-undangnya harga diri. Tapi kalau agama nggak ada hadirin. Diam aja. Itu agama hadirin. Dianggap tuh hadirin dia lebih mulia dari agama. Begini kata pengarang ini kitab. Jangan agama hadirin, masya Allah dihina, direndahkan ulama, habaib hadirin. Ya, itu kan penyakit-penyakit besar tuh, ya, yang bisa menurunkan bala hadirin. Paling nggak kita kasih tahu. Ya. Nabi udah bilang nanti kalau sudah mulai sahabatku dicaci maki, cucuku dicaci maki, kamu tampil, yang ada ilmu tampil hadirin. Gitu doang kan hadirin. Ya. Nah kita emang mana sih ilmu kita nggak ada hadirin. Mau nggak mau kita ngomong juga dah hadirin. Ngejagain umat nih jangan. Ya. Jangan main-main dalam masalah ini jangan hadirin. Berbahaya. Ya. Berbahaya. Ini bukan kalah menang. Ini antara surga neraka masalahnya. Ya. Surga neraka. Bukan dia menang. Bukan hadirin. Ini surga neraka. Ente nggak percaya neraka. Itu aja hadirin. Emang Sayyidul Walid dari masih gagahnya udah ngomong nanti orang bakal bicara masalah nasab. Kok Sayyidul Walid? Maksud saya ya Al Habib Abdurrahman As-Sagab. Dari awal-awal dari dia masih gagah hadirin. Ternyata terjadi sekarang. Berbicara masalah nasab hadirin. Nah kita ini mau nggak mau kita ngomong hadirin. Biarin deh kita nggak punya ilmu yang banyak hadirin kita ngomong. Kita jagain umat. Jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh hadirin. Tetap kita ini istiqomah. Jalanin hadirin. Ya, ini jalan kita udah bagus jalurnya. Ya, jalurnya udah bagus hadirin. Ya. Jalurnya udah ihdinas shiratal mustaqim jalannya. Ya, jangan berubah lagi. Jangan terpengaruh jangan. Kata Walid begitu hadirin. Jalannya jalan hasud. Orang kalau udah hasud nggak bisa. Orang kalau udah hasud nggak bisa hadirin. Nggak bisa baik, ya udah hasud. Sama tomak lagi kedudukan juga nggak bisa baik, hadirin. Ini hasud, mainnya hadirin. Ya, antara hasud dan tomak ini, ya emang udah sejalan hadirin. Keserakahan sama duniawi, serakah sama pangkat, kedudukan, takut kehilangan pengaruh hadirin. Nah, ini antara hasud dan tomak hadirin. Dulu bisa menjindan cerita. Ya.
Orang karena emang hatinya nggak bagus, sampai dipanggil dia Pak Hasud, dia nggak marah nggak? Jadi kalau orang panggil Pak Hasud nggak marah nggak? Pak Hasud. Emang orang ini serakah banget, dipanggil Pak Toma nggak marah. Dia berteman tuh berdua tuh. Di mana hasud ada, dia ada tuh hadirin. Di jalan berdua hadirin. Dia nggak mau pisah, ya, nggak bisa hadirin. Satu masa jalan kemana-mana berdua melulu, ya. Kata Pak Hasud, Toma, kita misah sekarang ya, kita misah sekarang. Gue pengen jalan sendirian, jangan begitu dong. Kita kan berteman dari udah lama, masa pisah sekarang? Enggak, kita kemana-mana mesti berdua, gitu. Kata Pak Toma, ya. Jadi udah begitu, jadi dia nggak marah, jadi emang udah biasa. Orang tuh punya penyakit hasud, ya, nggak bisa hilang, hadirin. Makanya iblis kan, hadirin, ya, sampai meninggal nih. Nanya sama Sulaiman, kira-kira kalau kau tobat Allah terima nggak? Coba lapor. Allah Maha tahu, hadirin. Kata Allah, ya terima. Ya. Syaratnya ente datang aja ke kuburan Nabi Adam. Minta maaf doang, hadirin. Wah, mencah-mencah iblis. Ya. Gue jangan lagi mati, hidupnya ogah. Hidupnya aja hormat ogah, apalagi apanya? Matinya enggak deh. Udah nekat tanggung tuh, hadirin. Gitu, hadirin. Emang hasud, hadirin. Hasud begitu, hadirin. Jalan berdua. Jalan-jalan hadirin, masuk satu kampung. Kampung, hadirin, itu kampung ada peraturan. Jadi kalau ada tamu dihormatin, hadirin. Dijamu segala macam sekian hari, hadirin. Sekian hari. Ya. Nanti kalau udah selesai, katakan 3 hari, itu dikasih hadiah. Dikasih hadiah, hadirin. Kasih hadiah. Dan hadiah itu ditawarin tuh, hadirin, tamu. Mau apaan gitu. Dan diberikan sama penduduk kampung. Jadi ada tokohnya, hadirin. Ada bocoran. Ini ada bocoran, hadirin. Ada bocoran. Ya, bahwa kalau yang pertama dikasih 1, Bapak mau apa motor? Ntar yang kedua kasih 2, gitu, hadirin. Kasih 2, hadirin. Kata si hasud, hadirin, nanti kalau ditawarin apa-apa, lu duluan ya. Enggak dong, ente duluan, gitu. Si Toma udah ada bocoran tuh, hadirin. Ya. Anak kan diajak mente. Ya, jadi kalau nanti ditawarin, Bapak nih mau apaan, mau duit, ya berapa ya? 1 juta, ntar yang kedua dikasih berapa ya? 2 juta, gitu, hadirin. Ya, gitu, 2 juta. Kata Toma, ya, ente duluan dong. Kata hasud, ente duluan, ya. Jadi masing-masing dia udah ada bocor-bocorannya nih, hadirin. Itu bocorannya. Ya. Jadi malamnya tuh dia bertengkar berdua tuh, hadirin. Ente duluan, ya. Dia tahu nanti yang kedua tuh bakal dikasih 2, gitu. Ada 2, hadirin. Udah, hadirin. Setelah rapi semua, acara dibuka, hadirin. Ayah, Bapak mau minta apaan, Pak? Minta apaan, hadirin? Apa ya gitu. Kalau gue motor minta 1, ntar yang kedua dia dikasih 2 motor nih, hadirin. Ya. 1 motor. Syahdu dipaksa. Iya deh. Kalau gitu apa dulu deh, hadirin. Minta apa? Bapak minta apa? Ayo minta mau motor, ya. Mobil, duit, hadirin, gitu. Apa ya? Udah Pak, saya minta itu aja deh. Congkel mata saya 1. Kaget teman-temannya. Lu jangan begitu, minta yang lain dong. Enggak, saya minta. Udah congkel mata saya 1, hadirin. Kan ini diharapkan minta apa kek, motor kek, duit kek, hadirin. Diminta dicongkel mata 1. Nah temennya
Tolong-tolong, jangan begitu. Ya. Bahwa kalau yang pertama dikasih 1, yang kedua dikasih apa? 2. Kalau dia congkel banyak satu, dia congkel berarti berapa? Oh tuh hasut, nggak rapi-rapi hadirin. Sama temen tuh, sama temen hadirin. Ya. Mau nggak mau hadirin. Sampai pembawa acara bilang, Pak nggak nyesel, enggak. Oh udah pikirin, enggak hadirin. Ya. Betul nih, betul hadirin. Yang mau nggak mau hadirin. Congkel banyak satu hadirin. Dia 1. Dia berapa nih? 2. Kata hasut, gue masih punya atul, wah habis. Wah hasut. Jadi hasut tuh nggak pernah rapi hadirin. Hasut. Nah, Masya Allah hadirin. Gue biar congkel, gue masih ada atu. Nah lu, 2 aja, mau nggak mau hadirin. Ya. Ya. Makanya tulung-tulung nih hadirin si Toma. Ya. Lu yang lain kayak minta, enggak udah hadirin. Hasut, Masya Allah hadirin. Nah ini hadirin, ya. Sekarang nih main di sini dia hasut. Dia nggak senang kalau orang dihormatin. Wah banyak deh hadirin ceritanya. Ya. Ada ulama di Mekah hadirin nggak senang tuh sama Habib Muhammad Al-Maliki. Dia datang kalau ke Indonesia terlalu dihormati hadirin. Luar biasa hadirin. Adapun dia nih datang ke Indonesia biasa-biasa aja. Itu timbul hasut. Timbul orang. Ya. Kalah saing. Ya, saya nggak perlu sebut nama-namanya deh hadirin. Yang sebut Habib Muhammad Al-Maliki aja hadirin. Dia nggak senang. Sampai Habib Muhammad Al-Maliki hadirin. Ya. Saya dengar dari murid-muridnya. Diminta ya Rob kalau aku nggak ada umur. Tuh dia tuh jangan nyolatin saya. Jangan nyolatin. Bener hadirin. Habib Muhammad Al-Maliki meninggal tuh Ramadan. Dia sakit. Nggak nyolatin nggak. Nggak nyolatin. Sebab dia bencinya Habib Muhammad Al-Maliki luar biasa. Sebab dia lihat nih, sambutan orang Indonesia sama Habib Muhammad Al-Maliki luar biasa. Dia datang hadirin kemari paling disambut sama Departemen Agama, Menteri Agama. Buat umat nggak ada hadirin. Itu timbul hadirin. Macam-macam begitu. Ya, banyak. Nah sekarang nih, timbul lagi nih. Ya, kedatangan Habib Umar bin Hafiz ibn Syekh Bakar bin Salim hadirin. Datangnya luar biasa. Ini juga hadirin. Ya. Sampai keluar tuh. Lu ngapain kemarin warawiri aja. Coba hadirin. Dia nggak syukur tuh. Ini datang ulama. Dia kata warawiri. Ini ngomong bukan orang-orangan kan. Orang yang nggak ada. Begitu hadirin. Dikata ngapain kemarin. Warawiri. Itu baca kitab kemarin mana. Tuh hasut hadirin. Hasut. Bahaya tuh hadirin. Ya. Bahaya. Itu begitu modelnya hadirin. Itu hasud. Sayyidul Walid udah bilang nanti bakal terjadi. Kenapa? Gue nggak dihormatin, nggak dicium tangan. Dia kalau datang tuh, orang-orang Arab, Habib pada cium tangan hadirin. Siapa yang suruh emang dibayar? Orang begitu cinta hadirin. Ya. Mereka nggak syukur pada Allah Taala. Nah, itu timbulnya hasud. Kemudian wa idza salamna lahum, baiklah kita terima anahu la yusma minhum idza amaru wa ankaru. Ya. Kita terima deh kata pengarang ini kitab bagi mereka ya enggak didengar dia punya perintahnya atau dia keingkarannya hadirin ya. Enggak didengerin dakwahnya. Pamaladzi yahmiluhum ala mukhalatati ahlil munkari. Apa yang mendorong mereka bergaul kepada orang-orang ahli munkar. Habis kalau kita nasihatin udah pakai, udah deh hadirin. Udah, nggak apa-apa itu hadirin. Ya. Tapi kenapa ente udah nggak dipakai, ente nyampur di situ. Tuh kata pakar ini kitab. Ya. Ya. Yahmiluhum mendorong mereka ala mukhalatati ahli munkari wa mu'asyaratihim bergaul kepada mereka. Jadi udah dakwahnya nggak masuk, udah mestinya hadirin, tinggalin dah hadirin. Kalau sekarang nih bahasanya udah jadi oposisi, itu lebih cakep, lebih terhormat hadirin. Ini udah ini ngikut ke sono, ada gak tuh? Sekarang modelnya, udah hadirin. Kita nih kalau nggak bisa bantu ulama, ya katakanlah kita nggak bisa bantu, kita lemah hadirin, udah nggak apa-apa, emang kita lemah hadirin. Ente jangan ada di sini. Segitu doang hadirin. Ente kalau nggak bisa bantu ulama,
Ente jangan ada di barisan orang yang musuhin ulama. Insya Allah aman kita. Ini udah gak bisa waktu ulama, ente adanya di barisan orang yang celak ulama. Ente gak bisa nerangin masalah habaib. Baiklah hadirin. Tapi ente jangan nyampur di kelompok orang yang celak-celak habaib. Segitu doang kan hadirin. Ini kadang-kadang adanya di situ. Ya, gue kira siapa nih? Dulu teman kita, kadang ada di sini hadirin. Nah, ini hadirin. Ini penyakit. Ya. Nyampur mereka hadirin. Itu pengarang ini kita mengatakan. Apa yang mendorong mereka bergaul pada ahli munkar? Wa mu'asyaratihim. Ya. Dulu di pihak kita. Sekarang adanya di pihak orang-orang yang celak-celak ulama, yang mesin ulama. Wa qad aujaballahu alaihim tarkahum. Sedangkan Allah Ta'ala ya wajibkan untuk tinggalkan mereka. Tinggalin. Tinggalin. Kalau bahasa sekarang kita jadi oposisi. Nggak lapar, nggak susah. Gitu hadirin. Mestinya yang sekarang nih hadirin. Jangan. Wal i'radu anhum. Berpaling dari mereka. Mahma lam yasajibu lillah wa rasulih. Ya. Selama dia tidak terima dakwah ajakan Allah dan Rasulnya hadirin. Udah kalau nggak mau ya udah, kita jangan ikut dia hadirin. Ini kecapean. Udah deh, mau nggak mau nyerah, capek sono juga ada hadirin. Orang dakwah kan kayak orang main bulu tangkis. Emang capek sendirian. Dua-duanya hadirin. Hatta di juara dunia. Kayak yang di Denmark tuh hadirin. Dia kan juara dunia tuh hadirin. Ya. Hebat. Sama dia pokoknya udah sulit menang hadirin. Tapi yang dia capek juga. Malah dia nggak masuk di final. Cedera dia hadirin. Kalah. Lawan aja. Capeknya sama. Kita berdakwah hadirin. Kita capek, dia capek juga. Sama ayo. Kita jangan capek. Jangan bosan. Jangan putus asa hadirin. Terus hadirin. Ayo. Gitu. Yang punya harta pakai hartanya. Yang punya kedudukan pakai kedudukannya. Yang pakai ilmu ada ilmunya. Yang jamaah. Ayo hadirin sama-sama. Ini kayak begini hadirin. Ini kita ya, perjuangan luar biasa gitu. Ikut. Ya. Ikut. Bahkan Sayyidil Walid bilang begini hadirin. Orang ya, paling bodoh dia. Udah di kampung yang paling bodoh udah cuma dia doang. Paling miskin dia. Paling bodoh dia. Nih Sayyidil Walid nih hadirin dalam pengajiannya. Ya. Paling bodoh dia. Paling miskin. Sekarang kata Sayyidil Walid, apa yang kita harapin tuh? Pendapatnya nggak ada, dia paling bodoh. Nggak keluar hadirin tuh. Saran-saran nggak keluar. Apa yang bisa harapin? Nggak ada. Paling miskin, kali dandang, besok kita mau maulid nih, sampai dia paling miskin. Buat makan aja susah. Tapi ini orang hadirin, kalau di pengajian aktif dia. Ada pengajian di musola, ada. Di masjid ada, sini ada hadirin. Di mana ada. Di mana pengajian ada hadirin. Karena Sayyidil Walid, ini orang andil besar dalam dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadirin. Yang ngomong nih kalau Habib Abdul Musagaf hadirin. Yang ngomong ini orang andil besar dalam dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu yang begitu aja luar biasa hadirin. Apalagi bisa bantu. Bisa kasih saran hadirin. Yang begitu aja tuh. Di mana pengajian ada. Ada berapa orang? 50 orang. Pakaiin sorot, pakaiin mama, pakaiin jubah. Keren nggak? Wah, angker banget hadirin. Dandanin deh hadirin. Ini orang bodoh banget nih. Modalin hadirin. Ada orang kaya. Udah lo gue modalin lo. Pakaiin sorban. Lebihin palanya hadirin. Pakaiin jubah, pakaiin mama hadirin. Kumpul di masjid. Wah, orang yang lihat kira-kira ngeri gak tuh? Waduh. Udah gak bisa apa-apa ya hadirin. Hebat hadirin. Terus Sayyidil Walid. Apalagi macam kita yang ngasih saran ini hadirin. Gitu. Ini mau disalim. Ayo kita sama-sama ya. Nggak boleh diem
terus kita hadirin ya bergerak ya. Nah, yang kita bisa begini, udah begini kita hadirin. Ntar yang lain lagi berdakwah. Itu secara agama. Dan begitu kata pengarang ini kitab. Jadi kalau kita nggak bisa, jangan ada di sini. Ini kan orang hadirin udah bantu ulama kagak, ya, tapi dia ada di barisan yang celah ulama. Ini yang bahaya hadirin. Kita udah nggak bisa bantu, udah hadirin. Tapi kita jangan ada di situ. Jangan ada di barisan mereka. Mestinya begitu. Wa qasabata annalladzi yusahidul munkarati wa la yudkiruha ma'al gudrati itu syarikun tuh hadirin. Ya sabiha fil ismi. Pengarang ini kita mengatakan dan ditetapkan bahwa orang yang menyaksikan munkarat hadirin. Sekarang ini kan munkarat luar biasa hadirin. Ya, kezaliman, ketidakadilan ini kan dilihat dengan mata kita semua hadirin. Ya. Yang lucu hadirin, kezaliman merajalela dibenarkan, ini bahaya lagi nih. Ya. Udah jempol aja, udah hebat. Jalurnya udah bener. Hadirin. Muji-muji deh macam-macam. Ya. Mungkin Jamal lebih tahu dari saya kali ini. Ya. Muji-muji. Jadi ditetapkan bahwa orang yang menyaksikan munkarat, dia nggak ingkar, padahal mal gudroh, dia bisa hadirin. Jangan Pak, ini nggak boleh, ini kesian rakyat. Dia mampu hadirin, dia banyak kedudukan, ya. Tapi dia nggak mau hadirin, itu syarikun li asabiha fil ismi, ya. Dia ikut dosanya tuh, dosanya hadirin. Terlibat dia hadirin besok di hari kiamat, dosanya. Maaf ya, di ulama kayak siapa kayak hadirin. Makanya kita girang, ada ulama-ulama kita ya, yang ada di sana hadirin. Kita girang hadirin. Maksudnya bisa ngasih tahu, ya. Dia bisa amar ma'ruf nahi munkar. Jangan ini hadirin. Mestinya hadirin. Ternyata nggak ada suara, nggak ada hadirin. Nih, diem hadirin. Ikutin aja. Bahkan menganggap baik, hadirin. Emang Nabi udah gambarkan 14 abad yang lalu. Itu hadis panjang hadirin. Nanti kata Nabi, ya, rezekimu nanti dimiliki oleh mereka. Ya. Bagi kita hadirin, ya, dia yang jamin tuh. Dia yang tentuin rezeki kita hadirin. Bakal terjadi nanti. Dan mereka bicara. Kalau mereka benarkan, mereka tuh hadirin bantu. Kalau mereka nggak terima, mereka dipenjara. Jadi Nabi itu 14 abad yang lalu bicara masalah begini hadirin. Yang situasi sekarang nih, Nabi udah bicara. Di kitab Mukhtasarul Hadis begitu terangin. Bakal terjadi. Mau nggak mau, kita ini anggap baik kedustaan mereka. Mereka dosa, jadi kita anggap baik. Baru mereka senang tuh, gembira, mereka tepuk tangan. Ya. Barangkali nanti ada waktunya saya sampaikan hadisnya hadirin yang jalurnya. Dan itu 14 abad yang lalu Nabi katakan. Nanti mereka ya baru senang kalau mereka dianggap kerjaannya itu udah nggak baik, padahal nggak baik. Sekarang melihat ini. Ulama-ulama bilang bagus. Ini partai bilang ini bagus. Padahal hadirin, orang udah pada jungkir balik. Orang udah pada nyungsep orang. Dia bilang bagus nih. Masih bagus aja hadirin. Sekarang. Itu Nabi 14 abad yang lalu sudah katakan begitu. Jadi orang, kata pengarang ini kitab, ya, yang mereka menyaksikan, melihat munkarat. Sedangkan dia mampu robah dengan robah itu syarikun li ashabiha. Mereka terlibat fil ismi dalam dosa. Wa kadzalika alladzi yarda biha. Begitu juga kalau dia redho, senang, hadirin. Senang ada munkarat, senang ada ketidakadilan, senang dengan ada kebohongan, hadirin. Senang dia, yarda, senang, redho, hadirin. Wa in lam yakun hadiran indaha. Sekalipun dia enggak hadir, hadirin. Katakanlah ada judi di mana? Di Bogor. Kita redho, padahal kita nggak tahu.
Ada bawa berita hadirin, kita setuju tuh. Kayak sekarang ada klub malam di Saudi ya. Di Saudi hadirin. Waduh, Masya Allah hadirin. Gimana tuh? Ya, di Saudi hadirin. Ya. Dibuka tuh. Ya. Nah kita ini hadirin di sini. Redho kita. Senang. Terlibat kita hadirin. Kita lihat kagak. Tempatnya kita tahu kagak hadirin. Tapi kita baca berita. Kita ini senang hadirin. Itu kita terlibat. Itu namanya yardo. Di Saudi sekarang dibuka tuh klub-klub malam. Wa lam yakun hadiran idaha. Bal wa in kana baina wa bainal maudhi alladhi tumalu fihi mislu ma bainal masyriq wal maghrib tuh. Bahkan pengarang ini kita mengatakan sekalipun ya itu maksiat ya di tempat yang dikerjakan antara masyriq maghrib. Masyriq maghrib kan jauh tuh. Hadirin. Di ini hadirin setuju tempat maksiat, perjudian, kita nggak ada ingkar, bahkan kita senang hadirin, kita terlibat tuh, kata pengarang ini kita hadirin. Ya. Makanya ini kita maksiat di mana aja hadirin, kita yang ketidakadilan, kebohongan, tetap kita nggak redo hadirin, nggak redo, ingkar janji. Karena kan macam-macam hadirin, ingkar janji. Ya. Makanya kalau Allah Ta'ala hadirin, itu selalu innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala enggak ingkar. Tuh, Allah hadirin, selalu hadirin. Biar yakin tuh. Kalau kita ibadah hadirin, pasti. Ya. Kata Nabi, kalau orang yang selalu berlindung pada Allah Ta'ala, Allah jamin. Pasti. Allah berikan jalan keluar daripada tiap-tiap kesulitan. Allah hadirin utamain. Biar yakin kita. Ini orang kan kalau sama Allah kurang yakin. Mau sama orang. Baru dikasih berapa? 200. Miring kita. 200 ribu. 300 ribu hadirin. Nah, dijanjiin. Nanti bakal begini. Yang lagi rame nih hadirin. Makan siang gratis. Wah kita makan berapa sih makan siang gratis hadirin. Ya. Janji luar biasa. Akhirnya sarapan pagi. Ya. Sarapan berapa duit? Sekarang ini itu namanya manusia hadirin. Itu halal biasa. Makanya kalau manusia itu jangan kita pegang omongannya. Nah, Allah benar hadirin, ikutin Allah Ta'ala. Nggak bakal susah. Wa may yuti'illah yaj'al makhrajan. Orang yang taat sama Allah, Allah berikan jalan keluarnya. Itu yakin hadirin. Jangan tinggal berjamaah. Salat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jangan tinggal hadirin. Jangan tinggal baca Quran. Jangan tinggal itu ada dia tuh yakin jaminan Allah Ta'ala hadirin, nggak bakal susah. Makanya para ulama karena kerjanya begitu hadirin, dia punya sifat aja lah, la khaufun alaihim walahum. Nah, itu ulama hadirin. Dia nggak takut hadirin. Ulama nggak ada tuh pakai takut lapar, takut susah, nggak ada hadirin. Dia yakin sama Allah Ta'ala, dijamin oleh Allah Ta'ala. Barangkali saya udah cerita di sini hadirin, di Hadramaut belum lama ini kan perang tuh, ya. Kan santri-santri kan disuruh pulang tuh. Ya. Habib Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, ya. Dia nggak mau ambil risiko. Nanti namanya manusia, ya. Anak sepulang nggak dikasih, akhirnya kena bom deh. Kan disalahin sama orang. Habib Umar hadirin nggak tahan, silakan hadirin. Makanya kan banyak yang ngambil kan. Nah, itu kita nggak tahu hadirin. Apa ada politiknya nggak tahu juga hadirin. Karena banyak kan anak-anak belajar Hadramaut itu pulang jadi dai, jadi ulama, jadi pejuang. Apalagi murid-murid Habib Umar bin Hafid hadirin. Itu begitu. Makanya nih dibikin begini hadirin. Jadi orang-orang tua takut anaknya begini. Wow, bagaimana hadirin? Ya pemerintah siapin pesawat pulang hadirin. Tapi nanti balik lagi bayar. Ya kalau orang banyak duit lain, kalau nggak banyak duit susah hadirin. Emang itu diiniin hadirin. Ya saya nggak tahu, saya cuma baca-baca doang hadirin. Ya. Apa ada politiknya apa enggak saya nggak tahu hadirin. Ya. Cuman kalau ditahan nanti kalau ada apa-apa nanti orang nih banyak nyalain, udah. Tapi andaikan, ada orang yakin hadirin, udah saya di sini aja, insya Allah aman. Nah itu hadirin.
Kalau kalau begitu nanti kan takutnya berlebihan hadirin. Ternyata ada orang di sana. Nih peluru hadirin siang malam dar. Dia bangun masjid aja. Bangun masjid. Kan kalau kita kan mau ngapain bangun masjid? Tapi kalau bom jatuh hancur. Dibangun aja hadirin. Biasa. Kayak gak ada apa-apa hadirin. Padahal itu dari peluru hadirin. Tiap hari. Ya, sekitar tahun yang lalu deh hadirin. Yang rame tuh anak-anak pada pulang. Nyantrin hadirin. Dibangun masjid. Ayo aja hadirin. Kenapa? Dia iman sama Allah Ta'ala. Itu hadirin. Allah yang atur semuanya. Ini keyakinan hadirin. Dia mahal. Peluru hadirin. Siang malam. Di bangun masjid aja. Dan ini bukan cerita hadirin. Ini benar hadirin. Sampai kelar masjid hadirin. Nggak apa-apa, nggak aman. Pun anak nyantren hadirin. Aman, nggak ada yang kena bom. Itu yakin. Kenapa? Serahin nama Allah hadirin. Gitu. Itu mahal tuh. Keyakinan. Nggak bakal salah. Hadirin. Allah pelihara hadirin. Allah pelihara. Kita banyak lemah iman hadirin. Takutan hadirin. Makanya para aulia dia punya sifat ialah la khaufun alaihim walahum la khauf, enggak ada rasa takut hadirin. Semuanya udah Allah tentukan. Semuanya hadirin. Allah tentukan semuanya. Kemudian waladhi khalitu ahlal munkari wa yu'ashiruhum, dan orang yang yukhalid bergaul ya kepada ahli-ahli munkar tuh hadirin. Bergaulnya ya, kumpulnya, apa lagi? Grupnya, ya. Grupnya. Turu-turu. Ya Allah, dia ya. Dulu aja di sini, sekarang ada di sini hadirin. Di grup yang celah-celah ulama, celah-celah habaib, hadirin. Masya Allah hadirin. Ya. Jamaah mungkin lebih tahu itu hadirin. Nyampurnya tuh. Uya asiruhum. Mereka ya bergaul pada mereka. Wa in lam ya'mal bi amalihim. Sekalipun mereka enggak berbuat seperti mereka. Nah, itu ma'dudun indallah ma'hum. Allah reken mereka tuh. Jadi reken kita termasuk mereka hadirin. Wa in nazalat bihim uqubatun, kalau nanti datang bala, datang musibah, ya, asabatu ma'hum. Nah, dikena juga, mau enggak mau. Kena deh hadirin. Nggak mau hadirin. Di Tebet. Tebet kan rumah kan kayak hampir kayak di sini Tebet hadirin. Ada angin puting beliung. Kan biasa kalau angin puting beliung kan daerahnya daerah yang terbuka biasanya hadirin. Daerah dekat sawah hadirin. Ya, dekat laut. Ya. Atau di kampung di Tebet hadirin. Menurut saya hancur tuh. Diangkat tuh nih. Gas tuh yang 12 kilo. Terbang. Kita aja nggak bisa angkat. Dibawa angin aja. Allahu Akbar. Kita, Masya Allah. Pokoknya tuh daerah saya hadirin. Terus saya cari. Ini pasti ini ada apa-apa nih. Ya. Salah lapor RT. Hadirin, ini Pak nih. Pasti Pak ada apa-apa. Bab di tempat ini banyak maksiat yang terselubung. Yang kita nggak tahu kan, hadirin. Emang rumah rapat-rapat semuanya hadirin. Rumah besar-besar, kita nggak tahu ada siapa yang masuk hadirin. Nah, kan banyak penginapan udah mulai hadirin. Nah, itu hadirin di situ. Kita nggak tahu. Nah, coba Pak RW lihat Pak RW. Kita nggak tahu tuh hadirin. Nah, itu hadirin. Jadi ini kita nih kurang kontrol. Ya. Nah, RW ya, ada izin rumah, penginapan segala macam. Kan kita nggak tahu hadirin. Masa kita periksain, ya, itu terjadi hadirin. Sekian tahun yang lalu, hadirin. Angin puting beliung habis sama sekali, ya, angin. Jadi kalau udah munkarat merajalela nggak ada yang awasin, hadirin, nanti bala turun kena semua, hadirin. Nama dosa saya hadirin, habis, ya, habis, hancur semuanya. Itu hadirin, munkarat. Banyaknya ialah penginapan. Nah, pokoknya yang daerah saya hadirin. Kalau jamaah ke rumah deh hadirin, Bang Andi tuh, ya. Pasti di sana ada lagi turunan hadirin, gitu.
Banyak penginapan, ya. Apalagi sekarang udah tambah lagi hadirin, tambah ke jalur, ya. Tambah hadirin. Saya kalau mau ngajar subuh tuh hadirin, ya Allah, ya. Lagi baru keluar hadirin, subuh kita mau keluar. Saya tadi mau ngajar ke Bekasi hadirin, ya, Masya Allah. Kita ngeri balak doang. Balak kalau diturun hadirin nggak pantas. Udah jadi aja hadirin balak turun. Ada aja hadirin. Balak kalau turun. Nah, itu kita dianggap ialah ma'dud indallah imahum. Wa nazalat bihim uqubatun asobatu mahum. Kalau itu balak turun kita kena. Walanju wala islamu illa binahi itu. Dan kita nggak bakal selamat, nggak bakal aman melainkan dengan nahi. Dengan kita melarang. Kasih peringatan. Peringatan doang hadirin. Kita nggak usah apa sih sekarang nih, ya, ubrak-abrik, jangan. Kita nggak usah ubrak-abrik, ya. Nggak usah hadirin. Nggak usah jarah-jarah barang-barang, nggak usah. Kita nasihatin hadirin, jangan. Jadi ini dakwah Islam nih, Masya Allah, ya, lembut hadirin. Nggak ada tuh ngerusak, ya. Udah karena ini hadirin, udah hancurin, bakar, jangan. Nasihatin, biar sadar, biar insaf, hadirin, dakwah. Nggak boleh kita ambil barang-barangnya, itu barang-barang orang, hadirin, jangan diambil, hadirin. Nah, kita nasihatin, hadirin. Itu cara-cara dakwah para ulama, para aulia, termasuk Wali Songo hadirin. Itu begitu dakwah hadirin. Mereka nasihatin, ya, yang maksiat biar berhenti maksiat. Orang-orang kaya keluarkan zakatnya, biar saya sama fakir miskin hadirin. Ini orang-orang kecil, ayo kerja, ayo semangat. Jadi ini orang-orang kecil hadirin, jangan ngandel. Biarin lah, gue dikasih makan. Jangan. Kerja. Dagang. Hadirin. Yang kaya bantu kasih modal. Gitu. Ini Islam begitu hadirin. Rasulullah ya datang ke Madinah. Orang muhajir kan nggak punya apa-apaan. Tapi Nabi lihat pasar. Hadirin. Nggak lama, yang tadinya dikuasai Yahudi, nggak lama orang Islam kuasain. Bab saling membantu. Kalau hari ini mereka terima zakat, tahun besok mereka ngeluarin zakat. Itu hebatnya. Ini tahun mereka terima zakat. Tahun besok mereka ngeluarin zakat. Itu para sahabat yang dididik oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kan gagah emang terima zakat emang tahunan, ada kartunya. Ada di musolane RT ada kartunya hadirin. Tahun besok lagi. Kalau zaman Nabi enggak. Ini hari terima, tahun besok keluarin. Itu hadirin, itu dakwahnya Nabi. Dan diikutin apa para aulia, ya. Wali Songo hadirin, ikutin. Kalau kita baca Sunan Bonang, ya, Sunan Kalijaga, itu para aulia luar biasa. Allahu Akbar. Asyhadu la ilaha illallah. Asyhadu asyhadu marhaban. La haula wala quwwata illa billah.
La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati wa salatul qiyamah. Rabbi ufirli. Seterusnya lagi hadirin. Sunan Bonang. Sama Sunan Kalijaga. Ini kan umurnya beda. Sunan Bonang kan lebih tua hadirin. Nah, Sunan Kalijaga kan dia anak, katakanlah anak istana hadirin. Cuman dilihat nih masyarakat yang susah banyak. Sedang di istana nih hidup mewah hadirin. Wah dia enggak, artinya nggak terima tuh hadirin. Singkatnya aja hadirin. Ya. Mau nggak mau deh, bagaimana caranya hadirin? Diambil tuh, apa bahan-bahan makanan, barang-barang di gudang yang dijaga hadirin. Kasih rakyat. Nah, jadi apa ngambil barang buat rakyat. Kan cakep tuh hadirin. Cakep. Cuman kan yang jaga kan takut nanti disalahin, Siapa yang ngambil nih? Mau nggak mau diintipin, ternyata orang istana juga, anak bos lah kalau cara hadirin lihat. Udah laporin, barang buktinya ada hadirin. Anak dihukum, dihukum. Begitu ceritanya hadirin. Hukum hadirin. Sehingga anak kabur deh hadirin, diusir deh. Hadirin. Jadi di dalam apa namanya perjalanan itu hadirin kerjanya merampok. Ini Sunan Kalijaga nih, ngerampok hadirin. Dia hasil rampokan buat rakyat, emang lagi susah, susah hadirin. Nggak ada buat makan, nggak ada hadirin, buat rakyat semuanya. Kesian orang pada kelaparan. Nah ketemu Sunan Bonang tuh, ini cerita Wali Songo hadirin. Sunan Bonang kan pakai tongkat, karena tongkatnya dari Kuningan kena matahari jadi mengkilau tuh, disangka emas hadirin, diambil sama dia, singkatnya hadirin, udah, terus singkatnya, ente mau apaan, mau apaan, bukan nih, kalau ente mau emas, ditunjuk tuh hadirin, pohon aren, jadi emas semuanya hadirin, ini emas, dia emang buat rakyat, dapat duit, buat rakyat semuanya hadirin, tuh kalau ente mau emas tuh, hadirin. Tuh pohon jadi aren jadi emas semuanya hadirin. Dipanjat sama Sunan Kalijaga hadirin, panjat. Singkatnya hadirin. Di jalan nih Sunan Bonang. Nggak lama buah aren. Wah ini orang hebat nih hadirin. Dia nggak tahu kalau siapa hadirin. Susul hadirin mau belajar. Nah itu tuh makanya jadi apa? Jadi Sunan Kalijaga. Tungguin tokar saya hadirin, mau belajar hadirin. Hadirin nasihatin. Jadi caranya jangan begini, ngasih makan orang tapi duitnya buat apa? Boleh ngerampok. Sama juga kita nyuci baju pakai najis, gitu. Ini kata Sunan Bonang nih ceritanya hadirin. Jadi bagaimana caranya hadirin? Dakwah aja. Nah, ini nih hadirin. Jadi ini nih, dakwah ajak orang kaya biar murah, biar ngeluarin zakat hadirin. Orang kaya bantu fakir miskin hadirin. Yang miskin kerja, jangan ngandelin dikasih makan sama orang. Tuh, hadirin. Ini ucapan Sunan Bonang kan kita bisa terapin sekarang, hadirin. Bisa terapin, hadirin. Jangan ngasih ini, kasih orang kaya, keluarin zakatnya. Yang benar. Bantu fakir miskin. Ayo pejabat, hadirin sekalian, supaya jangan susah. Kasih kerjaan. Ini pribumi kasih kerjaan. Jangan pribumi kasih kerjaan yang sulit masuknya hadirin. Dari sono enak-enakan. Yang sekarang hadirin, pribumi utamain. Ini rakyat saya nih. Ini orang saya, biar gampang cari kerjaan. Biar mudah hadirin. Oh gitu. Hadirin. Yang ini kerja, semangat.
insya Allah mewah hidup. Jadi mereka nggak ngandel tuh. Nggak usah kasih makan gratis, nggak usah. Nggak usah. Nih, kalau kita ambil dari Sunan Bonang hadirin. Saya baca hadirin, ya Allah. Sekarang hadirin. Kita nggak perlu makan gratis. Buka pekerjaan yang gampang, yang murah hadirin. Ya, barang-barang adain, ya nggak mahal. Orang bisa kerja, bisa dagang hadirin. Itu cara Sunan Bonang hadirin. Karena kan gak hadirin, orang dikasih makan. Nah kita dibikin bodoh tuh. Dibikin bodoh hadirin. Udah lu jangan apa-apain, lu makan aja. Jadi tolol kita. Jadi tolol hadirin. Coba baca deh hadirin. Kalau kita Wali Songo tuh suka beli bukunya hadirin. Saya baca, ya Allah Akbar. Kita ya, walaupun tuh ini, tapi ini benar hadirin. Ini para aulia kerjanya. Orang kaya jangan pelit. Bantu hadirin. Saya punya tetangga, maaf ya, orang Padang semuanya hadirin. Padang itu disebut sampai orang Padang semuanya. Sebab dia punya keluarga kalau maju dibantu saudaranya. Tokonya toko emas semuanya. Hampir semua rumah dia yang beli hadirin. Tebet orang Padang, teman saya hadirin. Bapak dibantu saudaranya. Enggak ada. Oh ini saudaranya punya toko emas. Ini saudaranya Kang Ojek, enggak ada tuh. Dia pasti toko emas juga. Bantu hadirin. Nanti kita jangan kali orang lain, saudara deh hadirin. Ayo kalau kita maju, saudara kita bantu. Gimana caranya hadirin? Nanti dibantu lagi, bantu lagi. Ini sifatnya nanti ta'awun namanya hadirin. Kita gitu juga sekarang. Hadirin. Jangan ngandel. Ayo kita kerja, ya, yang dagang, yang apa hadirin. Ya. Nggak ngandel sama orang, ngarepin kasih makan. Kalau nggak orang lupa galak lagi, orang lapar. Lapar deh galak lagi hadirin. Tapi kalau kita kerja hadirin, modalin. Makanya kita biar jujur, biar benar. Dagang segala macam. Begitu hadirin. Nih, kaya bantu. Hadirin. Para pejabat buka kemudahan. Gitu hadirin. Aman deh insya Allah. Ini cara Sunan Bonang. Ya, nasihatin Sunan Kalijaga. Jangan begitu. Ya. Nah, jangan merampok kasih makan orang. Sampai juga kita nyuci baju pakai apa ya? Pakai najis. Nasihatin, dakwah. Ini ulama-ulama dakwah hadirin. Dakwah ulama-ulama. Ya, yang kaya-kaya jangan pelit. Ya, kurangi zakat yang benar hadirin. Masyarakat yang awam hadirin, ayo kerja. Jangan ngandel hadirin, jangan ngemis. Ini cakep luar biasa. Mudah-mudahan hadirin yang kita baca banyak berbahagia ialah sampai enggak ada yang bisa jalan kita melainkan binahi. Summa bil munjanabah. Jauhin tuh hadirin. Kita jangan bersama orang-orang yang zalim. Wal mufaraqah. Pisahin diri kita. Lahum. In lam yakbalu wa yangodu lil haq. Kalau mereka nggak terima yang hak. Ya. Udah kita masing-masing. Katakanlah sekarang kita tetap jadi oposisi. Biar kuat kita hadirin. Mudah-mudahan nih. Ya, Pak Adi Baswedan biar kuat hadirin. Jadi oposisi. Jangan. Kita masih babak belur. Duduk ke sono. Jangan hadirin. Kita minta sama Allah. Biar kuat. Ya. Amin ya rabbal alamin. Nanti kita akan masuk wal hubbu fillah li ahli taatihi. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana wa ya kana sa'id. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim